Dan ini biasanya garis-garis tangan kayak gini itu dipilihin sama presiden. Aku tuh bisa baca tuh kayak oh dia tuh pekerjaannya apa, sukunya apa, agamanya apa. Seru nggak? Jadi kamu berhenti di tengah jalan. Itu benar. Apakah pamflet itu ada keterkaitan dengan hal-hal bisnis atau gimana? Nah sebenarnya ada. Halo semuanya, namaku Nana Pamreader. Untuk saat ini usiaku 30 tahun dan pekerjaan aku pembaca garis tangan. Tapi selain itu aku juga ada kerjaan lain sih. Ya lu udah tahu belum sih garis tangan sebelumnya? Ada kayak orang bisa baca garis tangan gitu, lu tahu nggak? Tahu. Gua awalnya nggak tahu kalau itu beneran ada. Maksudnya kayak oh garis tangan itu mah orang baca-baca di internet dengan buku gitu. Ternyata ada orang yang melakukan pembacaannya. Kata orang ini M di sini artinya mati. Saya nggak tahu. Sudah berapa lama menjadi pamflet? Aku udah dari usia 12 tahun. 12 tahun. Iya, aku dari SMP. Tapi sebenarnya aku udah sadar kalau aku tuh beda itu dari aku umur 5 tahun. Aku dari umur 5 tahun tuh udah nanya sama babysitter aku kalau orang meninggal tuh kemana ya? Lalu tuh percaya takhayul seperti ramalan zodiak dan lain-lain nggak sih? Jatuhnya bukan nggak percaya, tapi kejadian jadi gue bisa jadi percaya gitu. Saya baca kok kalau zodiak, cuma kalau percaya 100% ya enggak lah. Kalau bagus-bagus aja percayanya. Percaya nggak percaya sih, tapi kalau jelek gue tidak mau percaya. Kenapa sih setiap orang suka kayak gitu, suka yang bagus-bagus, nih akan terjadi, tapi yang jelek kayaknya enggak deh. Karena itu bukan firman Tuhan, Paksi. Kalau firman Tuhan itu betul harus dipercaya semua buruk dan baiknya. Tapi kan ini bukan. Semua itu tuh balik lagi ke mindset lu gitu. Jadi kalau lu percaya yang bagus ya nanti good things might come gitu loh. Tapi kalau misalnya lu jadi tersugesti gitu loh kalau misalnya jelek dan lu percaya. Sebelumnya lu pernah juga nggak sih nyoba langsung diramal atau hal-hal seperti itu? Enggak lagi. Gue pernah sekali datang ke orang yang bisa baca tarot. Gue kaget sih. Gue nggak percaya bener-bener yang tadinya cuma iseng doang gitu, terus tarot main gitu. Tapi setelah dilewatin, udah berapa bulan, itu terbukti gitu. Gue pernah tarot waktu itu di konten kita juga. Nih yang ini. Masih soal percintaan nih mas. Cuma saya mau nanya gimana caranya supaya saya dan dia bisa saling lebih saling melengkapi satu sama lain. Waktu itu gue nanya soal hubungan gue. 2 tahun kemudian ternyata itu bener terjadi. Emang waktu itu dia bilang apa? Pokoknya dia bilangnya karena banyak sekali pasangannya akhirnya gagal karena mentalitasnya sudah nggak sama. betul. 2 tahun kemudian tuh. Tidak baik. Apakah pamflet itu ada keterkaitan dengan hal-hal bisnis atau gimana? Nah sebenarnya ada. aku nggak mau nakut-nakutin kalian, tapi mungkin karena itu bagian jadi anak indie home gitu. It's a part of my life yang emang nggak bisa aku pisahin kayak gitu. Itu kan berarti kan aku punya intuisi ya. Aku punya kelebihan yang nggak dimiliki sama orang biasa. Nah dari situ aku menggunakan kemampuan aku dengan media garis tangan ini. Jadi tuh banyak anak-anak indie home tuh yang kayak pakai kartu tarot, pakai mimpi dan sebagainya gitu. Aku garis tangan dan termasuk mimpi sih karena saudara-saudaraku yang meninggal ataupun orang-orang terdekat yang meninggal tuh biasanya datang ke mimpi aku. Oh, berarti tuh penggunaan kartu tangan tuh medianya aja gitu. Iya, itu media. Kurang lebih sistem kerjanya kakak dan tante itu sama. Iya, karena itu cuma media doang sih. Sebenarnya ya, kalau misalnya memang udah gifted tuh tanpa media pun sebenarnya udah tahu. Jujur saya takut di sini. Oke. Kak takut nggak? Ada yang perlu kakak tahu nggak sih dari yang dibacanya ini? Jadi tuh aku harus tahu usia kamu berapa, relationship-nya apa, statusnya, kemudian pekerjaan kamu apa saat ini. Kayak gitu, semua background itu tuh biar aku ngasih jawaban yang spesifik. Tapi ini bukan buat melihat masa depan ya, bukan kan? Atau gimana sih? Itu sebenarnya tuh kalau aku yang ngarahnya lebih pada what's in present affected our future. Jadi itu kayak gimana to avoid and to improve. Pertanyaan yang mau ditanyakan. Aduh, tadi teman-teman aku tanya apa aja? Aku mungkin lebih ke hubungan sosial kali ya. Aku di kepala orang lain gitu loh. Jadi kayak aku tuh kalau ngerespon orang dia mikirinnya gimana ya. Aku mungkin nanya percintaan, mungkin karir kali ya. Karena aku lumayan kemarin bosan jadi desainer. Terus aku lumayan nyaman jadi
kok buat ke konten. Jadi apakah itu akan bertahan atau kedepannya akan seperti apa gitu? Tapi pertanyaan saya basic sih. Saya itu cuma mau tahu karir sama percintaan. Mau tahu kesehatan, keluarga boleh deh. Karir boleh mungkin. Aku baca tangan kiri. Kiri. Tapi kamu kidal nggak? Enggak, aku kanan. Oke, jadi aku tuh baca tuh yang kebalikan dari tangan yang dipakai untuk menulis. Ini tuh garis kehidupan kita, ini garis pikiran, the way we see our life, dan di garis paling atas itu adalah garis cinta. Nah, di sebelah sini tuh garis pernikahan. Wow. Langsung gemeter gue begitu. Wah. Ini mungkin bisa dikasih lihat ya betapa simpelnya garisnya. Nah, apa sih artinya garis tangan yang simpel? Berarti hidupnya kurang lebih sama. Dari dulu sampai nantinya. Iya. Jadi hidup gue gak berkembang gitu. Iya. Dan itu tuh biasanya disebabkan karena lingkungan. Kamu pindah-pindah nggak dari SD, SMP, SMA? SD sampai SMA nggak pindah. Nah itu. Oh itu. Itu salah satunya. Nah aku baca dari garis karir kamu dulu ya. Kalau misalnya di garis karir itu, aku tuh baca dari garis kehidupan. Karena kan karir itu kan sebuah milestone kan, achievement. Jadi aku baca dari sini. Aku sih melihatnya untuk karir itu, kamu tuh akan bertahan di tempat ini dalam jangka waktu masih lama. Saya udah 3 tahun di sini. Cukup lama ya. Tapi sudah terjadi. Oke. Iya. Masih lama. Iya lama. Cuman kan lama itu relatif ya. Balik lagi kan tadi kan garis tangan itu bisa berubah kalau misalnya kamu make a move kan. Oh iya. Iya. Dia bisa berubah. Iya, jadi itu bisa berubah kalau misalnya kamu take a big decision ataupun kamu mau berubah secara karakter. Yang jadi petunjuk kamu di sini itu sebenarnya kamu udah di industri yang tepat. Oh iya betul. Saya juga merasa seperti itu. Kan? Iya. Aku sih ngeliatnya pekerjaan kamu sekarang, which is yang di konten ini sekarang ya, itu tuh akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tapi tentunya nggak memungkiri kamu tetap menjaga desain kamu. Dalam arti kamu menggunakan angle desain kamu justru untuk membuat konten yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak melepaskan desain kamu, fondasinya kamu gitu. Aku ngeliatnya bahkan sampai akhir karir kamu tuh juga akan terus berkecimpung di konten. Garis simple itu tuh tipe-tipe kayak kamu itu ada, kita tuh bilangnya tuh kayak ekstrim gitu. Kalau ekstrim dalam arti kalau kamu nggak benar-benar orang yang kayak ambisius, itu kamu akan benar-benar stay kayak gini aja. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang kan ada tuh orang yang kayak abis buka bisnis A, B, C, D semua dicoba kayak gitu. Nah kalau pemilik garis tangan kayak gini, tapi dia punya banyak vision, punya banyak ideas, itu tuh dia justru akan sukses banget kayak gitu. Jadi tuh ekstrim gitu untuk pemilik garis tangan kayak kamu. Dan ini biasanya garis tangan kayak gini itu dipilikin sama presiden. Tapi gue gak kuat mental sih kayaknya kalau dibully gitu. Untuk hubungan sosial. Nah, untuk membaca hubungan sosial itu aku ngelihat dari overall karakter kamu kayak gimana. Basicnya kan pasti kayak gimana sih kita mau keterbukaan sama orang. Aku sih ngeliatnya di sini kamu tuh memang cukup tertutup. Cukup tertutup. Mungkin kalau misalnya di kehidupan sehari-hari gitu, apalagi di kantor ya, kamu mau membuka diri, tapi deep inside tuh ketika kamu pulang kantor, kamu maunya shutdown di rumah. Udah, aku bisa bilang tuh kamu ambivert. Jadi tuh kayak kalau secara sosial kamu pengen banget punya banyak teman, kamu pengen bikin orang-orang kamu happy. Dan terkadang tuh kamu mengesampingkan kebahagiaan kamu. Oh bener. Oh bener. Bahkan sekarang aja kamu nanya kan pendapat orang lain tentang kamu tuh apa? Iya bener, pertanyaan core awalnya di situ. Bukan aku tuh sebenarnya harusnya gimana? Iya bener. Ya pertanyaannya bisa diputar ke situ ya. Bisa diputar. Untuk kesehatan, aku sih ngeliatnya karena memang kamu lagi nggak fit sekarang, jadi makanya tuh warnanya tuh nggak begitu merah gitu. Jadi kalau kesehatan itu sebenarnya kita bisa cek regularly itu sendiri. Kalau misalnya lagi pucat, itu berarti kita lagi nggak fit. Oh, ini tuh segini pucat berarti. Iya, soalnya basic warna kamu tuh harusnya pink tangannya. Nah, kamu tuh karena lagi down aja saat ini. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat kamu tuh sehat tuh warna pink. Gak garisnya. Apa tangannya? Lagi nyari warna pink ya? Iya, pink apa tangan gue? Cinta ya, kamu sendiri single atau enggak? Jadi gini. Nggak, serius. Sekarang sebenarnya lagi nggak mau ngapa-ngapain, belum siap ngapa-ngapain juga, cuma mungkin bisa dibaca dari apa yang ada. Oke, bentar aku lihat dulu garis nikahnya. Nah, jadi tuh di garis nikah itu kita bisa lihat berapa kali hubungan serius. Nah, kamu tuh ada 2 hubungan serius dalam hidup kamu.
gitu. Yang kemarin terhitung serius lah ya, masa 3 tahun lebih nggak serius gitu. Nah, Dia juga serius, atau mungkin belum jalannya. Kamu hubungan seriusnya tuh 2 kali. 2 kali. Menikahnya 1 kali. Tolong ya teman-teman yang Kristen, cowok, mapan, boleh hubungin saya. Gitu. Karakternya seperti apa sih jodoh kamu kayak gitu? Bisa tuh. Bisa. Di garis tangan itu, apalagi kalau misalnya aku tuh bisa baca tuh kayak oh dia tuh kerjanya apa, sukunya apa, agamanya apa. Seru nggak? Oke, bisa. Saya berani. Jadi aku sih ngeliatnya kalau misalnya dari segi kayak background agama itu kamu mencari yang sama seperti kamu. Betul. Nah tapi mungkin karakternya tadi tuh agak beda. Misalnya kayak dia tuh lebih bawel dari kamu. Jadi kayak dia lebih dominan. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Kamu yang lebih ikut. Oke. Nah kalau misalnya dari segi pekerjaannya sih aku ngeliatnya kurang lebih tuh sama seperti kamu. Padahal kan kamu sebenarnya kelihatan ekstrovert ya. Kayak gitu. Nah tapi jodoh kamu tuh kayak lebih bawel dari kamu. Wah, saya nggak bisa kebayang sih. Gue bakal jadi diem gak sih kalau sama dia? Iya. Nah itu dia. Jadi tuh kamu ngerasa sekarang aku tuh ekstrovert banget gitu. Tapi ketika kamu ketemu orang yang lebih bawel, kamu tuh justru jauh. Jadi kayak agak menjauh gitu ke dia. Jadi kayak udah apa-apa lo aja dia ngambil keputusan apa kayak gitu. Which is good. Karena selama ini di hubungan-hubungan gue yang ngambil keputusan, gue capek. Nah iya. Gila. Kalau tepuk tangan beda garis. Takut berubah loh. Kemudian tadi keluarga ya. Untuk marriage lain tuh cuma 1. Oke. Nah, di mana tuh berarti ya apapun masalah yang akan ada di depan itu kamu dan pasangan akan memperjuangkan. Takut ya? Tapi kalau misalnya kamu suatu saat mau, itu ada rezekinya. Oh ada. Berapa ekornya kelihatan nggak? 1. Ah 1? Iya. Cuma 1? Iya. Udah cukup 1 Iya, cukup. Zaman sekarang mahal sih. Iya. Kasian nggak sih tapi kalau 1 di rumah? Sama anak-anaknya lagi. Iya. Oke, cinta ya tadi ya. Aduh takut. Nah, cinta kegebetan ya contohnya. Iya. Kamu takut penolakan. Kayak kamu emang takut gitu penolakan, kamu takut dipandang nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi kamu berhenti di tengah jalan. Itu bener. Aku di 2 hubungan terakhir yang aku suka banget gitu misalnya ke orangnya, aku tuh sering ngasih, misalnya aku udah sukanya lama terus aku kasih confess ke dia tapi aku nggak ngarepin apa-apa, aku cuma pengen nyampein. Terserah lu, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa kan, jadi gue belum menerima mau apa gak usah gitu, gue nyampein aja. Terus itu udah ngekelirin hubungan itu, aku lanjut hidup lagi gitu. Maksudnya seringnya kayak gitu. Padahal tuh nggak gebetan kamu maunya apa? Nggak tahu. Maunya kamu nanya, jadi maunya apa? Itu yang bikin dia ilfeel. Dan itu akarnya tau nggak dari mana? Dari mana? Confidence yang kurang tinggi. Oh itu betul. Jadi kayak, nah itu sebenarnya juga yang orang lain tuh juga berpikir ya, oh dia setengah-setengah nih mikir, ya mungkin dia cuma mau confess tapi nggak mau official. Banyak yang berpikir seperti itu. Padahal pengen ya aku kasih confess ke dia, tapi aku nggak ngarepin apa-apa, aku cuma pengen nyampein. Kalau misalnya kan katanya garis tangan bisa diubah, itu gimana aku bisa mengubah itu? Ini minta tips ya guys. Kita minta tips, tanya aja dulu. Jadi itu kan timeline itu balik lagi kayak we are the decision maker of our life kan. Jadi kalau misalnya memang kita mau mempercepat timeline bisa aja. Dengan cara apa? Lebih agresif. Dengan karakter. That's right brother. Oke. Oh gitu. Gimana setelah tadi dibacain garis tangannya? Sangat menyedihkan ya hasilnya. Yang cinta dong. Ya, menarik, suatu hal yang baru. Ya kan saya sebelumnya juga suka tertarik ya nyari-nyari garis tangan tuh apa artinya. Ya ternyata emang ada artinya gitu. Wah, gue kaget sih. Semua yang dia sampaikan tentang gue, apa yang tertulis, ya maksudnya yang udah pernah gue jalanin, itu bener lagi. Tadi kalau gimana hasilnya bener. Lu masalahnya ini ya, ini sebenarnya jawabannya kayak gini tahu. Yang gua nggak tahu jadi diingetin lagi gitu. Bukan gua nggak tahu sih, lebih ke gua nggak aware, diingetin lagi gitu. Ada persepsi yang berbeda nggak sebelum dan sesudah lo dibacain sama orang garis tangan?
Tadinya gue pikir, oh ya udahlah ini mungkin cara ngebacanya tuh kayak by logika aja kali ya gitu, semuanya pasti yang tentang yang umum-umum lah gitu, tapi ternyata kayak oh anjir ternyata emang beneran dibaca. Sebelum nyoba sama Kanana, gue kira garis tangan tuh takdir yang emang sudah tertulis untuk kita gitu loh. Tapi kan Kanana bilangnya kita decision makernya kan, kita bisa mengubah apa yang ada di sini. Jadi ya gue mikirnya mungkin dengan Kanana baca garis tangan kita, dia ngasih tahu kalau kita nggak ngapa-ngapain di hidup, kita tuh kayak gimana sih hidupnya. Tapi kan kalau kita ngapa-ngapain dia bisa berubah juga gitu. Which is ini tuh hint aja. Sebenarnya kalau gue awalnya nggak mau mengiyakan itu 100%. Akhirnya gue jadi mengiyakan walaupun jatuhnya nggak 100% karena gue tahu caranya harusnya begini nih diolahnya, seperti tadi gue yang dibaca urusan percintaan. Seberapa tepat sih pembacaan itu? Mungkin kalau bisa dibilang tepat nggak tepat, jatuhnya di angka hampir 100 gitu maksudnya. Mungkin ya yang nggak 100 itu yang di depan yang gue nggak tahu. Ya bisa dibilang hampir semuanya bener ya. Kan yang sisanya yang upcoming gitu kan gue belum tahu. Yang cinta itu kan gue nanya kan, gue nanti kedepannya kapan nih ketemu orang baru lagi. Itu saya cukup puas ya. Setidaknya saya tahu kalau jodoh saya satu agama sama saya. Kalau menurut Kanana ya. Cuma memang saya pengennya yang satu agama sih. Kalau ada kesempatan lagi mau coba lagi nggak kira-kira? Mau gue. Mau, tapi 2 bulan lagi kan kata Kanana. Nggak boleh cepet-cepet kan, minimal 2 bulan biar kayak tahu ada perubahan apa enggak. Gue nggak tahu ya, gue mau apa enggak. Gue lebih ke gini, gue nggak mau semuanya terlalu terbongkar. Makanya gue tadi nggak terlalu nanyanya terlalu spesifik gitu. Jadi gue nggak mau semuanya tahu karena ya lumayan gak seru kan kalau di hidup tahu semua gitu. Menurut gue ini pesan-pesan buat orang-orang yang mau coba, nanti di sini nih IG-nya. Nanti kalau kalian mau coba, kalian jangan nganggap ini sebagai jawaban atas masa depan gitu. Karena balik lagi, ini tuh bacaannya di saat lo sekarang. Jadi ke masa depannya itu tuh belum pasti. Kita bisa analogiin gini, kalau si palm reading ini sebagai kompas, dia tuh kayak memberikan kita arahan hidup. Terus kayak bikin lo mempersiapin lah jalan lo biar lebih baik gitu.